Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة والهداية والتوفيق علينا. Allahumma amin, amma ba'du. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang berada di ruang Zoom dan juga di masjid yang mulia ini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillah, marratan saniyah aqulu lakum, kita memuja Allah atas semua karunia yang luar biasa ini. Kita sudah berada pada bulan Sya'ban, pertengahan, akhir. Dan kita akan masuk pada bulan Ramadan. Karena itulah tema kita pada kali ini akan mengambil sedikit sudut ya dari targhib ya, motivasi kita menyongsong Ramadan. Karena itu tema kita hari ini adalah La taghfulu anna Ramadan syahrun mubarak. Jangan lalai, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atau mengekspresikan kegembiraannya dengan datangnya bulan Ramadan. Oh ya, bisa deh. Baik, kita lanjutkan karena berhubung dengan masalah teknis nampaknya ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk bulan Ramadan, menyongsong Ramadan, beliau memberikan targhib Ramadan kepada para sahabat. Targhib artinya memotivasi para sahabat untuk menyongsong bulan Ramadan. Beliau mengatakan, atakum syahrun Ramadan, syahrun mubarakun. Wahai para sahabatku, Ramadan akan mendatangi kamu. Atakum Ramadan, datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tidak paham kalau para sahabat mengetahui setelah Sya'ban itu adalah Ramadan. Tapi kenapa Nabi mengucapkan ini? Hikmah yang terbesar adalah memberikan kesadaran psikologi bagi para sahabat untuk mempersiapkan dirinya, jiwanya, fisiknya menyongsong bulan Ramadan. Dan ini juga menunjukkan sebuah rasa kegembiraan akan masuknya bulan Ramadan. Ya. Nabi mengatakan, kenapa harus bahagia? Kenapa harus disambut? Karena syahrun itu adalah syahrul Ramadan itu adalah syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menemukan banyak di dalam Al-Qur'an kata-kata yang berderivasi dari kata barakah. Misalnya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang dibarakahi. Orang Arab mengatakan kata barakah itu
berasaskan pada makna muhbisul ma' birkah. Jadi kalau orang Arab mengatakan penampungan air itu, di mana air itu ditampung, ya, untuk mereka manfaatkan buat minuman mereka atau minuman ternak, ya, dan juga kebutuhan yang lain yang berhubungan dengan air, mereka menyiapkan birkah. Birkah itu sebuah wadah yang bisa menampung air. Maka makna barokah itu adalah dipakaikan nanti dalam istilah syariat memiliki hubungan dengan kata birkah. Kenapa? Karena di Ramadan itu akan ditampung semua kebaikan. Jadi sumya muhbisal ma'i birkah. Jadi dikatakanlah bahwasanya penampungan air itu sebagai birkah. Dan di Ramadan itu nanti demikian. Karena semua kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan barakah. Oleh para ulama kita juga mengatakan secara terminologi, istilah, maka barakah itu artinya subutul khair al-ilahi fi syai'i. Yakni eksisnya kebaikan yang bersifat ilahiyah, artinya dari karunia Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah fi syai'i, pada sesuatu itu dikatakan barakah. Makna yang lain juga dijelaskan barakah itu adalah ziyadatul khairi, bertambahnya terus kebaikan. Atau Imam As-Sa'di mengatakan, dikatakan bahwasanya fi lailatin mubarak itu adalah al-barakatul kasiru fil manafi' ad-diniyah wad dunyawiyah. Artinya adalah keberkahan itu adalah satu kebaikan yang banyak, manfaat untuk dunia dan akhirat. Dan sebagaimana yang pernah kita bahas, syariat Islam, syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, semuanya memiliki maslahat, yaitu kebaikan untuk dunia dan akhirat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikatakan oleh Nabi, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, itu berhubungan dengan makna-makna yang kita sebutkan tadi. Oleh sebab itulah maka Nabi menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kegembiraan yang luar biasa kepada para sahabat. Maka di antara sunnah bagi kita yang sering terlupakan adalah memotivasi para keluarga kita. Memotivasi mereka, memotivasi sahabat-sahabat kita, dan juga jamaah-jamaah kita untuk menyongsong Ramadan ini. Untuk menyongsong masuknya bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu adalah bulan kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah. Bagi orang-orang yang sudah mentazkiyah dirinya dengan amalan-amalan syariat, maka Ramadan itu adalah bulan kebahagiaan. Bulan kegembiraan. Kenapa? Karena di bulan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan yang ada. Dan Nabi katakan pada hadis berikutnya adalah faradallahu alaikum siyamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu puasanya. Dan puasa itu kita semua paham, kita ma'ruf, kita maklum, merupakan rukun Islam. Rukun Islam, dari rukun Islam yang 5 itu adalah siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Kenapa kita harus berbahagia dengan melakukan rukun Islam, salah satu rukun Islam? Karena ikhwah, puasa itu bukan sesuatu apa namanya itu ya, yang bisa digantikan kedudukannya oleh amal yang lain, tidak. Kecuali ada uzur syariat. Kalau tak ada uzur syariat, seseorang tidak akan lengkap rukun keislamannya kecuali dia melaksanakan puasa Ramadan. Dengan demikian nanti kita lihat di dalam penjelasan-penjelasan syariat, baik dari hadis Nabi maupun penafsiran para ulama, orang-orang yang tidak sengaja tidak melakukan puasa tanpa ada uzur syariat, mereka itu orang fasik. Itu orang fasik.
Bahkan kalau ada orang tidak mengakui wajibnya puasa Ramadan, maka dia sudah kharij min millatil Islam. Dia keluar dari agama Islam. Ini menegaskan kepada kita, maka Ramadan itu merupakan sebuah kesempatan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan di antara tiang-tiang keislaman, yaitu rukun-rukun keislaman. Diberikan oleh Allah SWT pada bulan itu kesempatannya untuk menyempurnakan itu. Dengan demikian, ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan kabar kepada para sahabat dengan kabar gembira tadi. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Allah fardukan bagi kamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk melaksanakan ibadah puasa. Padahal kalau sebahagian orang menganggap puasa itu adalah beban. Padahal sesungguhnya ikhwah yang dirahmati Allah tidak. Kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, sudut pandang syariat, justru Ramadan itu adalah kebahagiaan bagi kita. Hanya orang-orang yang kufar, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahlul maksiat yang tidak menginginkan Ramadan itu hadir, yang tidak bergembira Ramadan itu hadir. Sangat ironi dan tidak bisa diberikan ruang dalam logika kita, logika yang disinari oleh syariat. Ada seorang muslim tapi dia tidak bahagia, tidak gembira dengan datangnya Ramadan. Bahkan di dalam benaknya dia merasa Ramadan itu adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beban dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang sangat ironi bagi orang yang beriman kepada Allah, yang mengakui dirinya beriman kepada Allah. Kenapa? Karena pada Ramadan itu adalah bulan kemenangan bagi kita, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, Nabi katakan, tuftahu abwabul jannah. Dibukakan pada Ramadan itu pintu-pintu surga. Pintu surga itu banyak. Dan salah satu pintunya itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, namanya pintu Rayyan, Babu Rayyan. Dan ketika bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga itu dibuka. Tidak saja pintu Rayyan, tapi semua pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan makna metafor sebagaimana yang dipahami sebagian orang, tidak. Ini bukan makna majazi, bukan makna kiasan. Memang betul-betul dibukakan oleh Allah pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Dan surga itu sekarang kan sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Dan surga terus berhias. Surga terus dibangun, menunggu ahlul jannah nanti yang akan masuk ke dalam surga Allah. Banyak hadis-hadis yang menegaskan kepada kita kalau surga itu akan terus dibangun oleh Allah. Contoh kasus sederhana. Kalau kita membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Dalam hadis Nabi disebutkan, maka Allah membangunkan bagi kita sebuah rumah di surga. Kalau kita membangun masjid di dunia ini, maka Allah bangunkan bagi kita sebuah rumah di surga. Mungkin hari ini atau besok ada orang yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah munculkan di surga untuk dia satu rumah. Atau dia menjaga akhlaknya, terus memperbaiki akhlaknya. Maka Allah bangunkan baginya satu surga, satu rumah di dalam surga. Jadi oleh sebab itu ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, para dokter, azani Allah wa iyyakum jami'a. Karena itulah kita bergembira. Di bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Dan semua konsekuensi terhadap terbukanya pintu surga. Kenapa Allah bukakan pintu surga? Kalau Allah tidak mempersilahkan orang untuk memasukinya, makhluknya untuk memasukinya. Bagaimana orang bisa memasuki pintu surga kalau Allah tidak mengampunkan dosa-dosa mereka? Bagaimana mereka bisa memasuki nantinya pintu surga itu kalau Allah tidak melipat gandakan amal-amal mereka? Karena surga itu adalah sesuatu yang tiada tara kenikmatannya. Oleh sebab itulah maka pada bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah
bagi hamba-hambanya untuk bertaubat. Dimudahkan oleh Allah. Betapa banyak orang menjadikan Ramadan itu adalah momentum bertaubat. Dilipat-lipat gandakan Allah bagi mereka amal-amal kebaikan. Dan mereka dinasehati oleh lammatul malaikah di dalam hatinya tatkala mereka mau melakukan maksiat. Kalau orang yang beriman, dia enggan melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ditutupkan pintu-pintu neraka. Artinya apa, ikhwah? Memang ini makna hakiki, bukan makna metafora. Bukan makna kiasan, tidak. Memang Allah bukakan bagi mereka pintu, Allah tutupkan bagi mereka di surga, di neraka itu pintu-pintu neraka Allah tutup. Agar apa? Agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh, agar dia fokus beramal mendapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fokus untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itulah ini sebagai makna juga bagi kita bahwasanya semua keburukan itu bagi orang-orang yang beriman, dia punya penghalang untuk melakukan kemaksiatan. Dia selalu berpikir bahwasanya ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh karunia yang Allah berikan. Tentu saja dengan persepsi seperti itu dia enggan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan inilah makanya Nabi bergembira, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita siapkan diri kita menyongsong Ramadan ini dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan. Maka kita jadikan Ramadan itu adalah bulan ibadah, sebagaimana nanti akan kita bahas sedikit ya. Wa tu'allu fihi maradatus syayatin. Wa tu'allu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu pemuka-pemuka syaitan. Pemuka-pemuka setan. Maradah itu artinya adalah ketua-ketua, kepala-kepala. Makanya mungkin ada orang bertanya ya, kenapa di bulan Ramadan itu ada orang melakukan kemaksiatan? Maka jawabnya ada dari dua sisi. Sisi yang pertama, yang dibelenggu itu adalah bukan semua syaitan, tidak. Tapi yang dibelenggu itu setan-setan senior. Setan-setan yang memiliki kedudukan di antara para setan. Ya. Jadi setan-setan juniornya itu masih berkeliaran. Makanya masih banyak orang melakukan kemaksiatan karena imannya sangat tipis, hanya digoda oleh setan junior, dia sudah tergoda melakukan kemaksiatan. Maka antara satu hadis dan hadis yang lainnya itu saling menafsirkan. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan wa tu'allu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu di situ pemuka-pemuka syaitan. Oleh sebab itulah kalau ada orang melakukan kemaksiatan, maka dia harus sadar diri. Kalau imannya itu adalah sangat tipis, sangat rapuh. Kenapa? Dia digoda oleh setan-setan yang junior tadi, sudah jatuh. Apalagi yang menggodanya nanti setan-setan senior. Setelah nanti habis Ramadan ya makin parah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya yang membuat manusia itu terjebak kepada kemaksiatan bukan hanya tipu daya syaitan, tapi juga karena hawa nafsunya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'. Kata Allah Subhanahu wa taala firman. Dan tidaklah ku perturutkan hawa nafsuku. Ini ketika berbicara tentang masalah kisah Nabi Yusuf ya. Tidak aku perturutkan hawa nafsuku. Kenapa? Hawa nafsu itu selalu mengajak manusia untuk melakukan keburukan. Pada satu sisi memang nafsu kita itu adalah karunia. Tapi ada sifat yang negatif bagi nafsu. Dia suka berlebih-lebih. Nafsu itu ekstrim. Makanya kalau ada orang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi budak hawa nafsu dan tak ada akhir. Tak ada akhir. Dia akan terus berkejar untuk memenuhi hawa nafsunya, memuaskannya. Dan nafsu itu tak pernah puas. Sebagaimana yang digambarkan Nabi kita,
sudah dapat satu gunung Uhud, nafsu itu akan minta gunung Uhud berikutnya. Emas ya, satu gunung Uhud, maka dia minta gunung Uhud berikutnya. Dan seterusnya begitu. Sampai nanti, kata Nabi, tanah itu menyumpal di mulutnya, baru dia selesai. Itulah nafsu. Apalagi nafsu yang telah habit berkolaborasi. Bahasa sekarang kan begitu ya. Dengan apa? Dengan syaitan. Jadi nafsu yang dulu dikendalikan sebelum Ramadan itu dikendalikan oleh syaitan, maka pada bulan Ramadan juga bias dan kesan-kesan dari tipu daya syaitan tidak hilang di hatinya. Maka baginya sama saja antara Ramadan dan tak Ramadan, maksiat jalan terus. Kalau puasa tentu saja payah bagi dia. Iya. Dan mereka mengatakan puasa Ramadan itu mengurangi produktivitas kerja dan seterusnya. Tentu persepsi ini akan muncul. Tapi orang yang beriman, dia berdagang bukan dengan hawa nafsunya, dia berdagang dengan Rabb-nya. Ini adalah pasar murah. Ini adalah pasar apa namanya itu? Yang luar biasa. Diberikan banyak yang gratis diberikan. Banyak dulu harga-harga yang high itu dimurahkan di sini di bulan Ramadan itu. Sedikit amal pahalanya luar biasa. Agar apa? Agar hamba-hamba Allah ini bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka tughlaqu fihi abwabu al-jahim wa tughallu fihi maradatus syaitan. Maka dibelenggulah pemuka-pemuka syaitan. Jadi bisa kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau masih terjebak kepada kemaksiatan, berarti itu bias-bias syaitan masih besar di dalam hati kita. Dan pada diri manusia itu kan sudah kita bahas ya, ada lammatul malaikah, ada lammatul syaitan. Ada singgasana malaikat di dalam hati kita, ada singgasana syaitan. Orang yang singgasana syaitannya itu dihiasinya luar biasa dengan perhiasan-perhiasan pernak-pernik hawa nafsu itu, dunia itu, maka syaitan akan habit di situ. Tapi sebaliknya bagi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang telah mentazkiyah jiwanya dengan syariat, maka singgasana syaitan itu seperti puing-puing. Dan singgasana malaikatlah di hatinya yang lebih dominan. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, maka Ramadan ini adalah bulan yang sangat membahagiakan kita orang-orang yang beriman. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Dan pada Ramadan itu ada satu malam yang lebih bagus, yang lebih baik daripada semua bulan. Khairun. Kata khairun di situ dalam bentuk nakirah, bukan al-khair, tapi khairun. Semua kebaikan di situ. Allah lipatkan apa kebaikan yang kita lakukan? Semua jenis kebaikan. Puasa kita, ya kan? Sedekah kita, zikir kita, qiyamul lail kita, istighfar kita, senyum kita. Semuanya dilipat gandakan oleh Allah dari 1000 bulan. Semua amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan? Hanya ada pada bulan Ramadan. Karena itulah maka tidak masuk pada logika kecerdasan kita yang dibimbing oleh syariat seseorang tidak bergembira dengan bulan Ramadan. Maka di sini ada beberapa catatan yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama, limaza syahru Ramadan yuqalu syahrun mubarak? Itu pertanyaannya. Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi oleh Allah? Maka sebagaimana yang kita katakan tadi, maka wahuwa syahrus siyam. Karena bulan Ramadan itu bulan kita berpuasa. Kalau dari perspektif sains medis lah, medikal, tentu para dokter yang bisa menjelaskan manfaat puasa itu ya. Tapi dari sisi agama, Nabi kita mengatakan begini, kullu amali bani Adam lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 di'afin. Setiap anak Adam itu satu amal yang dilakukannya, satu saja amal. Ya.
satu amal yang dilakukannya, maka Allah balas dengan 10. Dia sekali mengaji, Allah balas pahalanya 10 kali mengaji. Sampai 700, sampai 700 kali lipatnya. Tergantung niat dan ikhlasnya. Perjuangannya untuk ngaji. Ya kan, keikhlasannya untuk ikut kajian. Misalnya kan begitu. Maka Allah balas tidak saja 10, tapi bisa sampai 700 kali kelipatannya. Bi'ashri amsalihha ila 700 dhi'afin. Tetapi kata Allah dalam hadis qudsi itu, illa siyam, kecuali puasa. Macam salat tadi bisa sampai 700 hatta masya Allah, kan begitu. Tapi kalau puasa, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu untukku dan aku yang akan membalasinya. Apa yang dimaknai dengan untukku? Apakah Allah butuh puasa kita? Tidak. Karena orang berpuasa itu umumnya itu adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Maka orang berpuasa dia akan menjaga matanya, menjaga lisannya, dia ingat puasanya. Karena ini mencari ridha Allah. Dan dia walaupun tak ada orang, dia tetap tidak mau makan, tidak mau minum. Kalau orang yang berpuasa, kan begitu. Maka ini betul-betul amal yang membutuhkan keikhlasan, dan orang yang melakukan ikhlas betul-betul ikhlas karena Allah. Maka Allah lah yang akan membalasnya. Allah tak jelaskan berapa-berapanya, tidak. Tapi Allah berikan ya kepada orang tersebut pahala yang luar biasa. Surprise ya, yang Allah berikan nanti. Tidak kita sangka-sangka dan duga-duga, Allah berikan nanti di surga Allah. Allah berikan kepada hamba. Dia menurut mizan ya, perhitungannya dia masuk neraka. Iya kan? Berat ke neraka. Tapi karena dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan syafaat untuknya. Maka dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya pahala puasa itu. Wa ana ajzibi. Wa ana ajzibi. Kemudian itu yang pertama, yang kedua. Kenapa dikatakan mubarak? Tadi sudah dilihat ya, mubarak itu artinya ziyadatul khairnya, bertambah kebaikan itu, bertambah pahala kita yang luar biasa. Yang berikutnya dikatakan mubarak, dibarakahi. Karena pada Ramadan itu, di situ merupakan syahrul qiyam. Bulan di mana kita disyariatkan, bahkan dianjurkan, dimotivasi dengan motivasi yang luar biasa untuk apa? Untuk melakukan qiyamul lail. Salat tarawih. Dan itu adalah karunia yang besar dari Allah. Kenapa? Karena itu penebus dosa kita yang banyak ini. Penghapus kesalahan dan khati'ah kita, dzunub kita, dosa-dosa kita. Nabi mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qama Ramadan, arti qiyamul lail pada malam Ramadan, imanan, syaratnya iman. Beriman. Karena Allah SWT, ihtisaban, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Coba apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan semua dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Kurang barokah apa lagi itu? Dosa kita yang banyak. Usia kita yang sangat sedikit ini, ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sebuah kegembiraan yang tiada tara? Kita sudah 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun melakukan kemaksiatan. Banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Tiba-tiba dengan qiyamul lail pada malam Ramadan, Allah hapuskan semua dosa kita. Kurang apa lagi itu barokahnya? Kurang apa lagi itu menggembirakan kita? Betapa luar biasanya itu, ikhwah. Dan kita yang masih hidup ini punya kesempatan untuk itu. Maka bergembiralah. Semoga Allah panjangkan usia kita. Sedikit ya, saya ingin menceritakan. Ada 2 orang sahabat Nabi SAW. 2 orang sahabat Nabi. Yang belum sahabat. Karena mereka orang Quraisy, orang Makkah. Mereka dengar Islam sudah berkembang di kota Madinah. Kaum muslimin sudah hijrah.
Lalu mereka diam-diam keluar dari kota Makkah menuju Madinah. Dan dua orang ini adalah sahabatnya salah seorang dari penduduk Ansar, Talhah bin Ubaid. Jadi dua orang dari orang Quraisy Makkah ini datang kepada Talhah bin Ubaid yang ada di Madinah. Lalu keduanya pun masuk Islam. Tinggal di rumah Talhah bin Ubaid. Ketika masuk Islam, salah seorang di antaranya luar biasa ibadahnya. Luar biasa sekali. Yang satu lagi biasa-biasa saja. Lalu waktu itu diperintahkan untuk berjihad. Maka berjihadlah mereka. Ikut di medan perang. Tapi yang satu ini, satu orang sahabat yang ahli ibadah tadi, yang sangat kuat beribadah tadi, wafat di medan jihad. Wafat. Kalau wafat di medan jihad itu kan balasannya kan surga. Tempatnya kan luar biasa. Ini jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada syubhat kita apakah ini betul jihad atau jahat. Tak ada. Karena Rasul menjadi kepala pasukannya. Lalu dia wafat. Kemudian yang satu orang lagi dipanjangkan Allah umurnya sampai masuk Ramadan. Setahun lagi masuk Ramadan. Dan setelah itu baru dia wafat. Jadi 1 tahun jaraknya wafat pula sahabat yang kedua ini. Kemudian, karena Talha bin Ubaid ini adalah orang yang sangat baik. Orang-orang Ansar itu orang-orang yang baik. Dia mencintai orang-orang muhajirin, mencintai kaum muslimin. Lalu dia pun terbawa itu ke dalam mimpinya. 2 orang sahabatnya hilang dalam 1 tahun itu. Lalu dia bermimpi. Bermimpi mereka berada di pintu surga. Ketika mereka berada di pintu surga, siapa dulu yang lebih terdahulu masuk surga Allah? Ternyata sahabat yang biasa-biasa tadi, tapi dia wafatnya 1 tahun berikutnya baru dia wafat. Masuk ke dalam bulan Ramadan dia. Itu yang lebih dulu masuk surga. Bukan orang yang mati syahid. Kemudian Talha pun mau masuk tapi tak dikasih. Karena dia masih panjang lagi umurnya. Lalu dia pun terbangun. Dia berpikir, kenapa yang bukan orang mati syahid ini, sahabat yang kawan yang mati syahid ini yang lebih dahulu masuk surga? Kenapa yang terakhir itu? Padahal dia wafatnya bukan di medan jihad. Lalu sampailah itu diperbincangkan para sahabat. Sampai berita kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Kama qala? Nabi katakan, kenapa heran? Bukankah sahabat yang kedua ini, orang yang kedua ini, dia beramal 1 tahun, bahkan dia mendapati Ramadan. Dia dapati Ramadan. Dilipat gandakan Allah pahalanya di situ. Oleh sebab itulah ikhwah, yang dirahmati Allah, ini usia kita ini, yang masih diberikan oleh Allah ini luar biasa nikmat dan karunia-Nya. Jangan sia-siakan. Ya, luar biasa nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan itu untuk meraih keampunan dan surga Allah. Jangan sia-siakan. Kita melihatlah teman-teman kita dalam 1 tahun ini. Tetangga kita banyak yang berguguran, wafat. Teman kantor kita wafat. Kenalan kita wafat. Bahkan hari ini ada sahabat dekat saya. Waktu kuliah 1 kos dengan saya, wafat hari ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia wafat hari ini. Dia enggak dapat Ramadan untuk tahun ini. Kita, insya Allah, semoga Allah perkenankan doa kita disampaikan Ramadan ini dan Ramadan berikutnya. Allahumma amin. Ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Apatah lagi orang yang hijrahnya baru bertaubat di usia-usia yang sudah tua, udah 40-an, 50 tahun. Lalu masih sibuk lagi dengan dunia, perdagangan dengan hawa nafsunya, tapi tidak berdagang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kematian itu sudah semakin dekat, semakin dekat. Dan kita tidak tahu karena kematian tidak pernah mengkabarkan kepada kita. Tak pernah dia mengatakan, aku datang. Paling-paling ada tanda-tanda ya biologis lah bagi kita.
Tapi setiap orang selalu ditipu dayakan oleh syaitan. Apa itu? Selalu menganggap usianya masih panjang. Kalau dia melihat sahabatnya yang wafat, keluarganya wafat, itu untuk dia kewafatan itu, bukan untuk aku. Seakan-akan begitu mereka mengatakan. Dan tidak menjadikan itu sebagai introspeksi dan kesadaran. Apa yang kita cari? Apalagi yang sudah berada di usia 50 tahun ke atas. Sudah banyak yang sudah kita rasakan. Manis sudah banyak kita rasakan, gula, madu, dan sebagainya. Asam sudah kita rasakan juga. Garam, asin sudah kita rasakan. Perjalanan mungkin di antara kita perjalanan luar negeri sudah kita lakukan. Dan seterusnya. Sudah banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Sekarang fokuslah. Fokuslah untuk akhirat. Untuk menggapai keampunan Allah. Dan itu fasilitasnya adalah Ramadan. Iya. Sedikit lagi. Kemudian, bulan Ramadan itu dikatakan bulan barakah. Kenapa? Disitulah syahrul tilawatil Quran. Bulan membaca Al-Quran. Nabi kita tadarus dengan Jibril. Iya. Dia membacakan, dia menyimakkan Al-Qur'annya kepada Jibril. Dia murajaah kepada Jibril. Makanya di antara sunnah ini yang seyogyanya, yang kita ikuti apa? Belajar Al-Qur'an. Menyimakkan Al-Qur'an, tahsin, tadarus, baca qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Bahkan sebagian para salaf itu mereka membaca Al-Quran ketika salat mereka 3 malam khatam. Ada yang 7 malam khatam. Ada yang 10 malam khatam. Mereka baca Al-Quran ketika salatnya. Bagi kita yang belum hafal Quran, karena ini salat sunnah, boleh kita buka Al-Quran. Boleh kita buka Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran. Atau sekarang ini sudah ada yang menjualnya. Al-Quran itu bisa pakai tiang, bisa taruh di depan Al-Quran yang besar. Sambil berdiri kita sambil membacanya. Ya bisa ya yang mati Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan qiraatul Quran, bukan bulan untuk mendatangkan uang dan sebagainya, tidak. Fokuslah. Fokuslah dengan ibadah. Itu prioritas utama. Jangan mumpung kesempatan bulan Ramadan itu dia perdagangannya laris, maka dia mengambil kesempatan sehingga melupakan ibadah-ibadahnya. Tinggal perdagangan dunianya dia tambah, tapi perdagangan akhiratnya dia tidak lakukan. Ini merugi sekali orang ini ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa dikatakan syahrun mubarak? Karena ini syahrul itqi wal ghufran. Bulan di mana dibebaskan hamba-hamba Allah dari api neraka, dari belenggunya, dan bulan keampunan. Nabi kita SAW pernah bersabda, wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahunna idza jitanabal kabair. Nah, coba simak bagus-bagus. Satu Ramadan dengan satu Ramadan berikutnya yang kita isi dengan ibadah, itu penghapus dosa kita di antara Ramadan itu. Syaratnya jangan lakukan dosa besar. Idza jitanaba al-kabair. Makanya dikatakan bulan Ramadan ini bulan mubarak karena itqun minan nar, hamba-hamba Allah pada malam itu ada di antara hamba-hamba Allah yang setiap malam dia dibebaskan dari belenggu api neraka. Yang seyoknya dia masuk neraka, tapi malam itu dia dibebaskan. Mungkin dia istighfar, dia bertaubat, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bebaskan dari neraka dia. Yang kalau tidak ada Ramadan, asbabnya biiznillah, biqudratillah, wa bitaufiqillah, kalau tidak ada itu, bisa saja dia masuk neraka. Tapi karena ada Ramadan, Allah membuka luas-luas pintu keampunan baginya, maka dia, ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, dibebaskan dari bara api neraka. Apa tidak barokah itu bagi kita? Apa tidak bahagia kita itu? Jadi, karena itulah ikhwah mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, mengapa dikatakan juga syahrun mubarak? Karena di sini adalah syahrun tujabu fihi ad-da'awat. Bulan yang diistijabah, yang dijawab Allah doa-doa hambanya pada bulan Ramadan. Karena itu ikhwah,
Maka ambillah kesempatan itu bulan Ramadan, banyak berdoa. Qala Rasulullah SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhum, as-sha'im hina yuftir." Nah, coba, catat itu bagus-bagus dalam memori kita. 3 kelompok tidak akan ditolak doanya. Siapa itu? As-sha'im hina yuftir. Yaitu orang yang berpuasa. Ketika dia berbuka, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak tolak doanya. Makanya ketika akan berbuka itu jangan sibuk. Sibuk main HP, ponsel, sebagainya. Sibuk untuk itu ini. Enggak. Sibuknya apa? Berdoa. Ketika akan berbuka puasa. Berdoa di situ. Berdoa kepada Allah. Minta keampunan. Minta husnul khotimah. Minta taman-taman surga. Minta kesalihan diri. Ketakwaan. Minta anak-anak kita yang baik. Kalau yang belum menikah, istri yang salehah. Kan begitu. Minta di situ. Baik, karena istri itu sangat menentukan tentang masa depan keluarga kita, anak-anak kita. Maka oleh sebab itulah, maka minta di situ Allah pertemukan dengan wanita-wanita salehah. Kemudian yang berikutnya baru yang lain, yaitu al-imam adil, pemimpin yang adil, kemudian orang yang sedang dizalimi. Nah, itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Tapi yang kita ambil di sini apa? As-sha'im hina yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa. Apa kurang barokah itu lagi? Doa kita diistijabah oleh Allah. Diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu tadi ya, pada malam Ramadan itu juga adalah ada bulan syahrun ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi banyak sekali sebenarnya para dokter mati Allah Subhanahu wa taala, tapi saya rasa ini sudah cukup bagi kita untuk mentarghib ya, memotivasi diri kita. Betul-betul kita gembiralah untuk menyongsong Ramadan ini. Iya. Walaupun ada masalah-masalah keluarga, masalah problem, ya. Tapi dengan kedatangan ini bergembiralah untuk menyongsong. Ini kesempatan kita. Bagi mungkin keluarga yang retak sebelum Ramadan, ini kesempatan Ramadan ini untuk mengikatnya kembali, untuk menyatukannya. Bagi seorang tetangga dan seterusnya. Mungkin masalah persoalan-persoalan kita dengan kolega-kolega kita di kantor dan sebagainya. Ini Ramadan ini adalah bulan yang sangat barokah untuk kita. Mari kita sekali lagi sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi kepada para sahabat, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Maka dari majelis ini Ustaz juga mengajak kepada kita bahwasanya para ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Bergembiralah. Farhan syadidan, dengan kegembiraan yang betul-betul gembira untuk menyongsong keberkahan ini. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada tadi untuk melanjutkannya. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz. Kepada para jamaah baik yang berada di masjid, mungkin dari Ummahat ataupun jamaah yang berada di Zoom, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui chat dari Zoom ataupun Ummahat yang berada di masjid dipersilakan untuk bertanya. Baik, dari Zoom sepertinya tidak ada, dan dari Ummahat ibu-ibu di belakang tidak ada juga. Mungkin kita tutup ya Ustaz. Demikianlah kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari yang berada di masjid ataupun yang berada di dalam Zoom. Semoga Allah sampaikan kita
pada bulan Ramadan dan kita dapat beribadah dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan nantinya. Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.